dengan pembelajaran matematika wajib. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, Anda semua harus terlebih dahulu memahami pertidaksamaan linear satu variabel dan bagaimana penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, agar Anda bisa memahami pertidaksamaan nilai mutlak ini, mari ikutilah pembelajaran yang akan Ustazah jelaskan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, Anda diharapkan mampu menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian, Anda dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan linear satu variabel, bisa kita lihat bersama bahwa bentuk umumnya ada beberapa bentuk. Yang pertama, AX plus minus B kecil dari C. Kemudian AX plus minus B besar dari C. AX ditambah B besar sama dari C. Kemudian AX ditambah B kecil sama dari C. Jadi, di pertidaksamaan linear satu variabel, tandanya ada 4 macam. Yang pertama, ada tanda besar dari, kemudian besar sama dari, kemudian kecil dari, dan kecil sama dari. Nah, seperti itulah cara membacanya. Untuk contoh pertama, 3X dikurang 5 besar sama dari 7. Kemudian, 4X ditambah 5 kecil dari 10. Yang terakhir, cara membacanya kalau bertemu bentuk pertidaksamaan seperti ini, mulailah dari tengah. Kita mulai dari sini ya. Cara bacanya, 2X dikurang 3, kita mengarahkan ke arah kiri. Ini tandanya kalau kita hadap ke kiri, besar sama. Maka 2X dikurang 3, besar sama dari min 1, kecil sama dari 5. Seperti itu ya cara baca pertidaksamaan dalam bentuk seperti ini. Kita mulai dari tengah, kemudian menghadap ke kiri, dan kita menghadap ke kanan. Dan Ananda harus memahami bagaimana penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, atau disingkat dengan PTLSF. Nah, di mana di sini Ustazah mau memberikan 2 contoh. Contoh pertama, di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3 besar sama dari X dikurang 1. Kemudian, kita jawab bersama ya. Nah, kita tulis dulu ulang soalnya. 2X ditambah 3 besar sama dari X dikurang 1. Kalau bentuk pertidaksamaan seperti ini, kita kelompokkan variabel X dalam satu ruas dan angka dalam satu ruas. Kita pindahkan ya variabel X ke ruas kiri. Maka 2X dikurang dengan X. Kemudian besar sama dari min 1, positif 3 dipindahkan jadi negatif 3. Maka hasilnya menjadi 2X dikurang X diperoleh nilainya X, min 1 dikurang 3 min 4. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi untuk persamaan 2X ditambah 3 besar sama dari X dikurang 1 adalah untuk X besar sama dari negatif 4.
Atau kalau kita gambarkan di garis bilangan, bentuk gambarnya adalah seperti ini. Nah, inilah gambarnya di garis bilangan. Nah, di sini ada bulatan penuh. Bulatan penuh kita berikan jika bertanda sama. Karena dia X besar sama dari min 4, makanya di min 4 kita beri tanda penuh. Untuk besar tentu arah panahnya ke arah kanan. Semakin positif, semakin besar. Lanjut ke contoh nomor 2. Nah, ini cara bacanya tadi bagaimana? Dimulai dari di tengah. 2X ditambah 3 besar sama dari 1, kecil dari 9. Kalau bentuk pertidaksamaan seperti ini, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita jawab bersama. Pertama, kita harus meninggalkan variabel X saja lagi yang di tengah. Maka untuk menghilangkan 3 ini, kita kurang dengan 3. Jika di tengah dikurang 3, maka ruas kiri maupun ruas kanan juga harus dikurang 3. Kita harus sama-sama adil. Kurang 3, dan kurang 3. Maka 1 dikurang 3 diperoleh hasilnya min 2. 3 dikurang 3 diperoleh hasilnya 2X. Dan 9 dikurang 3 diperoleh hasilnya 6. Kita lanjutkan. Di sini agar tinggal X sendiri berarti harus kita bagi 2 di setiap ruasnya. Min 2 kita bagi 2, 2X dibagi 2, dan 6 dibagi 2. Maka hasilnya min 2 bagi 2, min 1, 2X dibagi 2X, dan 6 dibagi 2, 3. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal 2X ditambah 3 besar sama dari 1, kecil dari 9 adalah untuk X besar sama dari min 1, kecil dari 3. Jika kita gambarkan di garis bilangan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, terlihat di sini min 1 diberi bulatan penuh karena tandanya besar sama. Sedangkan untuk 3, X-nya kecil saja dari 3, berarti si 3 bulatan kosong. Kalau X berada di tengah, artinya dia di antara nilai min 1 dan 3. Makanya himpunan penyelesaiannya adalah dari min 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam bentuk umum berikut, di mana mutlak dari fungsi f(x) kecil dari a, atau mutlak dari f(x) kecil sama dari a, mutlak dari f(x) besar dari a, kemudian mutlak dari fungsi f(x) besar sama dari a. Nah, jika fungsi f(x) sama dengan mutlak x, maka juga berlaku definisi nilai mutlak, di mana fungsi f(x) sama dengan mutlak x, hasilnya adalah menjadi negatif x untuk nilai x kecil dari 0. Seperti minggu lalu yang Ustazah jelaskan, contohnya mutlak dari min 2, karena min 2 kecil dari 0, maka min 2 kita kali lagi dengan negatif. Makanya mutlak dari min 2 adalah 2. Untuk dia akan menghasilkan tetap X sendiri jika nilai X-nya besar sama dari 0. Seperti contoh minggu lalu, mutlak dari 3 adalah 3. Karena 3 besar dari 0, maka tetap 3 itu sendiri hasil mutlaknya. Nah, untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika kita menemukan bentuk soal mutlak dari f(x) kecil sama dari a, dan jika a besar dari 0, ingat
A harus besar dari 0. Jika A besar dari 0, maka diselesaikan dengan f(x) besar sama dari negatif A kecil sama dari A. Yang kedua, jika mutlak f(x) kecil dari A dan A harus besar sama dari 0, maka dapat diselesaikan dengan f(x) besar dari min A dan kecil dari A. Sifat yang kedua, jika bentuk soal yang ditemukan mutlak dari f(x) tandanya besar sama dari A atau besar saja, itu bisa kita selesaikan jika A-nya besar sama dari 0. Maka kita selesaikan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, f(x) besar sama dari A atau f(x) kecil sama dari min A. Sifat yang ketiga, di mana mutlak dari x itu sama nilainya dengan akar x dikuadratkan. Di persamaan nilai mutlak juga sudah kita bahas ya. Kemudian sifat yang keempat, mutlak dari fungsi f(x) kecil dari mutlak fungsi gx senilai dengan fungsi f(x) dikuadratkan kecil dari fungsi gx dikuadratkan. Artinya, jika Ananda menemukan soal bentuknya seperti sifat nomor 4, bisa kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan masing-masing fungsi. Begitu juga dengan sifat yang kelima, bedanya hanya di tanda. Ini tandanya untuk besar dari. Nah, kemudian sifat yang terakhir, untuk mutlak dari f(x) kecil sama dari A atau mutlak dari gx besar sama dari A. Nah, jika A yang diberikan di soal nantinya kecil dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada penyelesaiannya. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh pertama, di mana soalnya tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2x ditambah 1 dikurang 3 kecil dari 0. Nah, kita jawab bersama. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini, kita rubah dulu ke dalam bentuk sederhana. Maka ini menjadi mutlak dari 2x ditambah 1. 3-nya kita pindah ruas, tentu menjadi positif 3. Nah, kemudian ini merupakan pertidaksamaan mutlak, bisa kita selesaikan dengan sifat pertama. Maka ini menjadi 2x ditambah 1, kemudian dia besar dari negatif 3 dan kecil dari 3. Untuk menyelesaikannya, kita harus tinggalkan nilai x ini sendiri di tengah. Tentu kita hilangkan 1. Untuk menghilangkan 1 berarti kita kurang dengan 1. Kurangkan di semua ruas. Berarti min 3 dikurang 1. 2x ditambah 1 dikurang 1. Kemudian kecil dari 3 dikurang 1. Nah, berarti selanjutnya min 3 dikurang 1 diperoleh hasilnya min 4. 1 kurang 1, 0, berarti tinggal 2x. Kecil dari 3 kurang 1, 2. Nah, di sini kan 2x. Kita mau x itu yang tinggal lagi sendiri. Tentu untuk menghilangkan 2, kita bagi semuanya dengan 2. Berarti min 4 dibagi 2, kemudian min 4 dibagi 2, 2x dibagi 2, kemudian 2 dibagi 2. Nah, ini bisa diselesaikan jadinya min 2, dua-duanya tinggal 1, berarti x, kemudian 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya x berada besar dari min 2 dan kecil dari 1.
Jika kita gambarkan di garis bilangan, gambarnya di garis bilangan, itu bisa kita buat menjadi, nah berarti yang lebih negatif tentunya min 2, positifnya 1. Ini bulatannya kosong karena tandanya adalah hanya X besar dari, tidak ada menggunakan besar sama. Kalau dia ada tanda sama di sini, berarti nanti dia menggunakan bulatan penuh. X besar dari min 2, kecil dari 1, berarti berada di tengah-tengah. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X besar dari min 2, kecil dari 1, dan X anggota bilangan real. Kita lanjutkan pada contoh kedua. Soalnya di mana yaitu himpunan penyelesaian dari mutlak 5x dikurang 3 besar sama dari 4. Untuk soal seperti ini bisa langsung kita kerjakan ya menggunakan sifat kedua karena tandanya di sini besar sama. Maka yang pertama 5x dikurang 3 besar sama dari 4. Kemudian kita pindah ruaskan si 3 ya. Maka ini jadinya 5x besar sama dari 4. Ini negatif jadinya tambah 3. Berarti 5x besar sama dari 7. Karena kita mencari nilai x, jadikan dia dalam bentuk x besar sama ini kali, maka jadinya kita bagi dengan 5. Ini untuk persamaan pertama. Kita lanjut, atau dia ada dua kemungkinan ya kalau kita gunakan sifat kedua. Kemudian 5x dikurang 3 kecil sama dari negatif 4. Maka ini menjadi 5x kecil sama dari min 4 ditambah 3. Oke, maka 5x kecil sama dari min 1. Maka x kecil sama ini kali, maka kita pindah jadi bagi min 1/5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x besar dari 7/5 dan x atau x kecil sama dari min 1/5. Ini bisa kita gambarkan di garis bilangan. Gambarnya yang paling negatif, paling kecil berarti si negatif 1/5. Karena di soal ada tanda sama, maka ini diberi bulatan penuh. Dia kecil, kalau kecil berarti arahnya ke kiri. Kemudian untuk 7/5, enggak di sini 0, maka di sini enggak saja di sini 7/5. Karena dia ada tanda sama, berarti di sini adalah bulatan penuh. Kita gambarkan karena dia x besar dari 7/5, berarti kita gambarkan dia ke arah kanan. Semakin besar dia berarti ke arah kanan. Nah, jadi kalau kita tuliskan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kecil sama dari min 1/5 atau x besar sama dari 7/5, di mana x adalah anggota bilangan real.
Kita masuk pada contoh ketiga, di mana tentukanlah penyelesaian dari mutlak dari 3x dikurang 4 dibagi 2 besar dari 7. Nah, ini bisa kita jawab dengan menyederhanakan terlebih dahulu soalnya. Ini mutlak 3x dikurang 4 dibagi 2 bisa kita pecah mutlaknya. Berarti ini jadinya mutlak dari 3x dikurang 4 dibagi mutlak 2 besar dari 7. Nah, selanjutnya berarti mutlak dari 2 hasilnya adalah 2. Berarti tinggal mutlak 3x dikurang 4 dibagi 2 besar dari 7. Nah, 2 ini bisa kita kalikannya. Berarti ini jadinya mutlak 3x dikurang 4. 2 kita pindah ruas karena di sini bagi jadinya kali. Besar dari 7 dikali 2. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kita lanjutkan, berarti mutlak dari 3x dikurang 4 besar dari 14. Nah, bentuk seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat kedua. Berarti yang pertama 3x dikurang 4 besar dari 14. Berarti ini jadinya 3x negatif 4 pindah ruas ke sini jadinya tambah. Berarti 14 ditambah 4. Kemudian 3x besar dari 18. Maka x besar dari 18 dibagi 3. Maka diperoleh nilai x sama dengan 6. Kita lanjutkan ya. Atau dia ada dua kemungkinan ya. Atau yang kedua untuk 3x dikurang 4 kemudian kecil dari negatif 14. Berarti 3x kecil dari negatif 14 ditambah 4. Berarti 3x kecil dari negatif 14 tambah 4. Berarti tinggal negatif 10. Maka x kecil dari negatif 10 dibagi 3. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama untuk x besar dari 6 dan yang kedua x kecil dari min 10/3. Nah, ini kalau kita gambarkan di garis bilangan, kita gambarkan ya. Jadi, yang paling kecil berarti dia bulatan kosong karena tidak ada tanda sama, min 10/3. Kemudian yang paling besarnya adalah 6, juga bulatan kosong. X kecil dari min 10/3 berarti panahnya ke sini. Sini himpunan penyelesaiannya. Kemudian x besar dari 6 berarti panahnya ke sini. Jadi lebih besar dari 6. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kecil dari min 10/3 atau x besar dari 6. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak x ditambah 4 kecil dari mutlak x ditambah 7. Untuk soal ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang keempat, di mana kita kuadratkan masing-masing ruas. Oke, ini jadinya x ditambah 4, kemudian kita kuadratkan. Kecil dari x ditambah 7,
kita kuadratkan. Berarti ini jadinya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 kecil dari X kuadrat ditambah 14X ditambah 49. Nah, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Berarti X kuadrat jadinya kurang ya. Dikurang X kuadrat. Kemudian ditambah 8X 14X. Kita pindah jadinya kurang. Dikurang 14X. Tambah 16. Ini positif 49. Jadinya dikurang 49. Kecil dari 0. Oke. X kuadrat kurang X kuadrat 0. Berarti tinggal 8X dikurang 14X. Hasilnya adalah min 6X. 16 dikurang 49 berarti dikurang 33. Kecil dari 0. Kita tinggalkan X di ruas kiri ya. Berarti min 6X. Kecil dari negatif 33 pindah ke ruas kanan jadi 33. Positif ya. Nah, kemudian berarti agar di sini tinggal X, berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Nah, untuk pertidaksamaan, jika kita membagi dia dengan tanda negatif, maka tandanya berubah atau berbalik tanda. Min 6 dibagi min 3 tinggal 2X. Nah, tandanya berubah ya, dibalik karena dibagi min 3 jadinya besar. 33 dibagi min 3 diperoleh hasilnya min 11. Kemudian maka X besar dari negatif 11. Ini dikali 2 maka kita bagi dengan 2. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X besar dari min 11 per 2. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, berarti di sini letaknya yang min 11 per 2, karena dia tidak ada tanda sama, jadi bulatan kosong. Karena besar, berarti panahnya ke kanan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X besar dari min 11 per 2 dan X anggota bilangan real. Oke.